Zaman Paleozoikum. Zaman Paleozoikum merupakan zaman kehidupan purba. Zaman ini berkisar antara 541 hingga 252 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini merupakan zaman kemunculan kehidupan pertama di bumi. Pada masa ini, awal mula kehidupan dimulai di lingkungan air. Di lingkungan laut, mulai bermunculan mikroorganisme multiselular. Mulai munculnya invertebrata seperti cacing, ubur-ubur, dan banyak lagi hewan laut lainnya. Pada zaman ini juga, tumbuhan darat mulai muncul. Pada zaman ini pula terjadi proses evolusi yang sangat penting, yaitu terjadinya transisi laut ke darat. Transisi laut ke darat merupakan proses evolusi hewan-hewan laut, seperti ikan menjadi hewan amfibi. Zaman Paleozoikum sendiri terbagi atas 6 periode geologi, yaitu periode Kambrium, periode Ordosivium, periode Silur, periode Devon, periode Karbon, dan periode Perem. Mari kita bahas satu persatu. Masa periode pada zaman Paleozoikum. Periode yang pertama, yaitu Kambrium. Periode Kambrium berlangsung antara 541 hingga 485 tahun yang lalu. Ini merupakan periode bumi mulai bisa menjadi tempat kehidupan. Pada periode Kambrium bermunculan banyak filum baru, termasuk makhluk sederhana dan rumit. Pada masa ini terjadi ledakan evolusi makhluk hidup yang menghasilkan keanekaragaman hayati yang luar biasa. Sebagai masa awal zaman Paleozoikum, kehidupan pada periode ini terkonsentrasi di laut. Pada periode ini bermunculan kelompok fauna laut seperti Brachiopoda, Trilobita, Echinodermata, dan Moluska. Banyaknya laut dangkal yang terbentuk pada periode ini menjadi tempat hidup dan berkembangnya kelompok-kelompok makhluk hidup purba. Luasnya genangan laut pada periode ini juga menyebabkan iklim hangat terjadi di seluruh bumi. Endapan gamping yang mengandung sedimen pasir, pirit, dan lempung mulai membentuk batuan. Endapan inilah yang menutupi fosil-fosil makhluk hidup pada zaman Paleozoikum dalam jumlah banyak. Pada periode Kambrium ditutup oleh peristiwa kepunahan massal yang terjadi akibat proses pendinginan glasial yang menyebabkan penurunan permukaan laut dan penipisan oksigen. Periode kedua zaman Paleozoikum, yaitu periode Ordosivium. Periode Ordosivium berlangsung sekitar 485,3 hingga 443,7 juta tahun yang lalu. Pada periode ini iklim bumi sangat panas karena tingginya kadar CO2. Bumi mendingin saat memasuki akhir dari periode ini. Di masa ini sebagian besar daratan dunia menjadi satu di superbenua yang dinamakan Gondwana, dan permukaan laut sangat tinggi. Pada periode ini terdapat sangat banyak invertebrata yang muncul. Saat suhu bumi mendingin, invertebrata pada periode ini mulai berevolusi menjadi vertebrata pertama. Jadi periode Ordovisium menjadi masa vertebrata atau makhluk bertulang belakang pertama kali muncul di dunia. Periode Ordovisium terus mengalami fluktuasi iklim dari panas ke dingin akibat dari pergerakan superbenua Gondwana ke selatan yang kemudian menyatu dengan kutub selatan, menyebabkan terjadinya pembentukan gletser. Akibat dari aktivitas ini, terjadi pendangkalan laut yang mengakibatkan kepunahan massal hewan invertebrata di laut dan vertebrata di daratan. Kepunahan massal ini pun mengakhiri periode Ordovisium. Periode ketiga dari zaman Paleozoikum adalah periode Silur. Periode Silur berlangsung antara 443,8 hingga 400,019,2 juta tahun yang lalu. Bumi mengalami perubahan besar yang berdampak penting bagi lingkungan dan kehidupan di bumi. Salah satu akibat dari perubahan ini adalah mencairnya formasi gletser besar yang menyebabkan kenaikan permukaan laut yang signifikan. Pada periode Silur, iklim umum di bumi sudah mulai stabil dan mengakhiri pola fluktuasi iklim yang tidak menentu sebelumnya. Pada periode Silur, komunitas fauna yang mendominasi berasal dari kelompok Pentamerus, yaitu Brachiopoda bercangkang besar atau cangkang lampu yang berasal dari spesies Pentamerus oblongus. Komunitas ini hidup berasosiasi dengan ganggang hijau berkapur kuat. Pada periode Silur terumbu karang mulai pertama kali muncul, dan dalam periode ini merupakan masa yang luar biasa dalam evolusi ikan. Ikan tanpa rahang berkembang sangat pesat. Pada masa ini pula, ikan air tawar muncul pertama kali, dan ikan yang memiliki rahang pun mulai muncul.
Pada masa ini pun mulai muncul kehidupan darat seperti kalajengking, laba-laba dan hewan mirip kelabang. Evolusi yang paling mencolok yaitu peristiwa biologis. Evolusi tumbuhan berpembuluh atau vaskular yang telah menjadi dasar ekologi terestrial sejak kemunculannya. Tumbuhan ini memiliki pembuluh untuk mengangkut air dan nutrisi, sehingga memungkinkan mereka untuk tumbuh besar dan menyebar cepat di daratan. Selain tumbuhan vaskular, tumbuhan non-vaskular seperti lumut juga mulai hadir membentuk hutan mini di dekat danau dan sungai. Genus Cooksonia merupakan contoh tumbuhan berpembuluh yang muncul pertama kali pada periode Silur. Tumbuhan mulai menjajah dataran rendah pesisir selama periode Silur, meskipun bagian dalam benua masih relatif tandus. Akhir periode Silur ditandai dengan serangkaian peristiwa kepunahan yang terkait perubahan iklim. Meskipun tidak sebesar tingkat kepunahan periode lainnya, kepunahan di periode ini tetap mempengaruhi banyak spesies. Periode keempat dari zaman Paleozoikum adalah periode Devon. Devon merupakan periode yang berlangsung antara 419 tahun hingga 359,2 tahun yang lalu. Zaman ini dikenal sebagai zaman ikan karena perkembangan ikan sangat pesat di periode ini. Ikan dengan sirip tulang mulai muncul pada periode ini. Ikan ganoid dengan sisik keras juga berkembang pesat di periode Devon. Beberapa kelompok ikan pun mulai berevolusi menuju ikan bertulang sejati. Ikan air tawar mengalami perkembangan lebih pesat dengan berevolusi untuk dapat hidup di darat. Pada periode Devon, ikan mulai berevolusi mengembangkan organ seperti paru-paru untuk dapat bernafas di luar air. Protoamfibi seperti Acanthostega dan Ichthyostega mulai muncul. Pada periode ini tumbuhan darat juga berkembang sangat pesat. Tumbuhan darat primitif, termasuk tumbuhan seperti Archaea osigillariae dan Archaeopteris mulai tumbuh. Tumbuhan biji pun mulai muncul pada periode ini dan tersebar di daratan sehingga mulai membentuk hutan. Pada periode Devon iklim relatif hangat dengan cuaca relatif kering, terutama di sepanjang Khatulistiwa. Daratan dunia terkumpul menjadi dua benua raksasa, yaitu Gondwana dan Euramerika. Pada periode ini lautan luas menutupi seluruh bumi. Akhir periode Devon terjadi peristiwa kepunahan yang memusnahkan sekitar 85% kehidupan laut, yang disebabkan oleh perubahan iklim, deoksigensi air laut, letusan gunung berapi. Kepunahan yang terjadi menjadi kepunahan yang paling merusak dalam sejarah bumi. Periode kelima dari zaman Paleozoikum adalah periode Karbon. Periode Karbon atau Karbonifer merupakan periode yang berlangsung antara 359,2 hingga 299 juta tahun yang lalu. Periode ini merupakan periode terpanjang pada zaman Paleozoikum dengan rentang waktu 60 juta tahun. Periode ini adalah periode pembentukan batu bara. Sebagian besar batu bara di bumi terbentuk selama periode ini, khususnya di Eropa, Amerika Utara, dan Asia. Iklim selama periode ini relatif hangat dan lembab didukung dengan hutan rawa dan tumbuhan yang melimpah berperan dalam proses pembentukan batu bara. Periode Karbon juga disebut sebagai zaman amfibi karena amfibi merupakan bentuk vertebrata darat yang mendominasi pada periode Karbon. Pada periode ini hewan-hewan seperti amfibi, ikan hiu, serangga raksasa dan amniota yang merupakan nenek moyang reptil, burung dan mamalia muncul dan mendominasi ekosistem. Amfibi seperti katak, kodok, kadal air, dan salamander menjadi vertebrata darat yang dominan. Hiu muncul dan mendominasi di lautan. Serangga raksasa seperti Meganeura nenek moyang capung, dan Arthropleura lipan raksasa berkembang pesat di daratan. Dan pada akhir periode Karbon muncul amniota. Akhir periode Karbon ditandai dengan perubahan iklim global akibat gletser yang menutupi kutub selatan. Kepunahan massal yang menandai berakhirnya periode geologi lainnya tidak terjadi, namun banyak spesies yang punah selama masa ini. Lingkungan laut paling terpengaruh oleh perubahan iklim ini, sehingga kepunahan sebagian besar terjadi pada invertebrata yang menghabiskan hidupnya di laut. Periode terakhir dari zaman Paleozoikum adalah periode Perem atau Permian. Periode Perem atau Permian adalah zaman terakhir dalam era Paleozoikum yang berlangsung dari sekitar 299 hingga 251 juta tahun yang lalu. Zaman ini ditandai oleh akhir era kehidupan yang kaya
dan berlangsung selama 48 juta tahun. Pada periode ini terjadinya pembentukan superbenua Pangaea yang mengelilingi lautan Pantalassa. Terjadi perubahan iklim bumi yang signifikan, mulai dari periode glasiasi awal yang disebabkan oleh zaman es periode karbon, hingga iklim hangat dan lembab yang menyebar ke seluruh bumi. Pada periode ini terjadi diversifikasi flora dan fauna yang signifikan. Tumbuhan darat seperti pakis berbiji, dan koniferofit berkembang, dan serangga juga mengalami diversifikasi dan adaptasi dengan lingkungan baru. Di laut, organisme seperti Brachiopoda, Gastropoda, Cephalopoda, dan Crinoid juga berkembang. Dan di daratan, reptil menyerupai mamalia mulai berkembang pesat dan mendominasi. Pada periode ini komposisi atmosfer mengalami perubahan dengan terjadinya penurunan kadar oksigen dan meningkatnya kadar nitrogen. Permukaan laut pun mengalami perubahan signifikan pada periode ini. Periode Permian merupakan periode dengan perubahan besar dalam geografi, iklim, dan kehidupan di bumi. Periode ini pun ditutup dengan kepunahan massal yang signifikan dan mengakhiri zaman Paleozoikum. Demikianlah pembahasan kita tentang zaman Paleozoikum. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi penonton sekalian. Tetap dukung channel ini dengan berikan komen, like, dan subscribe. Terima kasih.